Oke teman-teman, Assalamualaikum, masih bersama saya Ruli di Wintech ID. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kamu semua bagaimana sih cara mengatasi WiFi yang hilang di Windows 11 ya, baik itu di PC ataupun laptop. Tapi kamu bisa mempraktekannya juga di Windows 10 karena caranya tidak jauh beda ya. Oke, tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya, kamu jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan update terus dari Wintech ID. Baik, kita pergi ke tutorial berikut ini. Nah, untuk tahap pertama, yang paling penting kamu cek terlebih dahulu WiFi card kamu atau WiFi adapter kamu terdeteksi atau tidak ya di Device Manager. Caranya mudah sekali, kamu klik kanan di Start menu yang ini, kemudian kamu pilih Device Manager yang ini ya. Oke, kemudian perbesar terlebih dahulu. Nah, di bagian network adapter di sini akan terdeteksi kalau normal laptop atau PC-nya pasti terdeteksi WiFi adapternya di sini. Punya saya di sini namanya TP-Link Wireless USB Adapter ya. Nah, pasti setiap PC ataupun laptop berbeda-beda WiFi adapternya atau WiFi card-nya. Nah, di sini pasti berbeda-beda. Biasanya kalau laptop ada Realtek ataupun merek yang lainnya ya. Nah, misalkan tidak ada yang terdeteksi, kamu wajib untuk pergi ke cara yang pertama, yaitu kita akan reset WinSock setting. Oke, kita pergi untuk ke cara yang pertama. Caranya yaitu kita masuk ke CMD atau command prompt ya. Kamu ketikkan saja di sini CMD. Kemudian di sini kamu klik kanan dan run as administrator yang ini ya. Kemudian kita kopikan net WinSock reset yang ini, atau kamu ketikkan juga bisa. Kemudian ctrl-v paste dan enter ya di sini. Nah, di sini ada notif bahwa prosesnya berhasil dan kamu harus merestart PC ataupun laptop kamu. Oke, jadi kamu wajib merestart setelah ini. Oke, setelah direstart, kamu masuk lagi, misalkan WiFi-nya masih belum ada di sini, kamu masuk ke cara yang kedua. Kita akan mereset yaitu network device di sini ya. Kita akan reset network device untuk cara yang kedua. Langsung aja kamu kopikan yang ini ya. Oke. Masih masuk di CMD ya, atau di command prompt kamu ctrl-v di sini net cfg, oke, spasi strip D yang ini ya. Kemudian kamu langsung aja enter. Nah, jadi setelah di reset reset proses yang ini, oke, reset device, network reset device di sini, otomatis semua pengaturan internet kamu akan hilang seperti password WiFi kamu harus memasukkan lagi, ataupun pengaturan VPN kamu harus memasukkan lagi ya. Jadi pastikan kamu memahami untuk proses network device yang ini. Nah, di sini kamu juga wajib untuk merestart laptop ataupun PC kamu. Oke, langsung aja kita restart terlebih dahulu PC atau laptopnya di sini ya. Oke, kamu bisa perhatikan di sini WiFi-nya masih hilang. Oke, langsung aja kamu harus merestartnya di sini, oke. Nah, setelah di restart, kita akan cek apakah WiFi-nya ada atau masih hilang ya. Oke, kamu bisa lihat di sini WiFi-nya sudah ada sekarang. Oke, tapi kamu harus memasukkan password ulang dikarenakan tadi kita udah mereset di bagian network device dan WinSock setting ya. Jadi kamu harus memasukkan ulang passwordnya di sini. Oke. Nah, anggap saja misalkan di sini kamu masih belum bisa mengkonekkan WiFi atau WiFi-nya masih hilang. Kita akan pergi ke cara yang ketiga, yaitu kita akan network reset. Caranya yaitu kita klik kanan di sini ya, di start menu, kemudian kita masuk ke setting di sini. Setting. Kemudian kita pergi ke network dan internet. Oke. Kemudian di sini kita pilih yaitu yang ini NP network setting di sini. Kemudian di sini ada pilihan network reset yang ini ya. Oke. Jadi kamu harus perhatikan dengan kamu mereset network seperti tadi password WiFi kamu akan hilang, kamu harus masukkan ulang, dan dari driver WiFi juga kamu harus menginstal ulang. Oke. Tapi ini akan biasanya bekerja untuk beberapa laptop akan muncul lagi WiFi-nya. Jadi langsung aja kita reset network reset ya. Kemudian langsung pilih reset now. Yes. Oke. Nah, di sini ada notif kamu harus merestart atau shutdown untuk selama 5 menit. Setelah 5 menit kamu langsung nyalakan lagi laptop ataupun PC kamu ya. Oke. Langsung aja kita shutdown di sini ya.
Nah, sekarang setelah di shutdown atau laptop kamu dimatikan selama 5 menit, nah kita cek ya hasilnya. Nah, harusnya di sini WiFi kamu muncul ya di sini ya. Oke. Nah, misalkan WiFi kamu masih belum muncul, kita pergi ke cara yang keempat, yaitu kita install ulang driver WiFi. Di sini saya mempunyai driver pack all-in-one, yaitu driver IO untuk khusus menginstal WiFi secara offline. Ya, perhatikan di sini ya, secara offline ya. Jadi kamu download terlebih dahulu. Di sini saya linknya akan cantumkan di deskripsi YouTube. Oke, seperti ini. Tapi sebelum kamu menginstal menggunakan driver IO ini, kamu wajib mematikan di sini antivirus ya. Oke. Tapi ini aman, saya udah mencobanya. Kamu matikan antivirus di sini seperti ini biar prosesnya berjalan dengan lancar ya. Jadi perhatikan, kamu matikan. Setelah itu kamu langsung aja klik kanan yang ini ya, klik kanan kemudian ekstrak menggunakan RAR yang ini. Oke. Kemudian setelah diekstrak nanti akan muncul beberapa folder dan file seperti ini. Nah, setelah itu kamu langsung aja double klik yang ini driver pack XE yang ini ya. Yes. Kemudian tunggu prosesnya sampai loadingnya selesai di sini. Oke, jadi sekali lagi saya tekankan di sini kamu wajib mematikan dulu antivirus sebelum menginstal driver pack ini. Driver pack ini size-nya sekitar 600 MB dan ini bisa untuk semua tipe laptop PC untuk menginstal driver WiFi atau WiFi car secara offline ini ya. Nah, kamu perhatikan di sini di kanan bagian atas di sini ya. Kamu perhatikan di sini ada WiFi car atau WiFi adapter punya saya, yaitu Traveling Wireless USB Adapter. Nah, misalkan punya kamu tidak terdeteksi, ini tidak akan bisa terinstall ya driver pack ini. Jadi di sini wajib muncul WiFi car kamu, jadi baru bisa diinstal menggunakan aplikasi driver pack all-in-one ini ya. Jadi kamu langsung aja checklist untuk bagian Traveling Wireless USB Adapter atau WiFi car-nya atau WiFi adapternya di sini. Kemudian di sini kamu pilih yang ini yaitu Expert Mode. Nah, di sini kamu tinggal unchecklist aja beberapa aplikasi yang tidak penting. Jadi kamu hanya butuh di sini untuk menginstal driver WiFi-nya saja ya di sini. Oke, jadi saya menginstal satu aja di sini, WiFi Device Realtek di sini ya. Langsung aja kita install yang ini. Nah, tunggu proses install driver car-nya atau driver adapternya sampai 100% selesai di sini. Oke. Nah, kamu sekarang perhatikan scroll ke bagian bawah di sini ya. Kamu perhatikan di bagian WiFi device ataupun WiFi adapter di sini udah centang di sini, artinya itu WiFi WiFi car-nya atau WiFi driver-nya sudah berhasil 100% terinstall. Meskipun di sini prosesnya baru 83%, kamu bisa meng-close ataupun mengeluarkan aplikasi ini. Tapi jika kamu masih ragu, kamu bisa menunggunya sampai 100% selesai. Dikarenakan ini sudah 100% terchecklist di sininya WiFi device-nya, saya akan mengeluarkannya saja. Ini bisa kok, aman ya. Nah, seperti itu ya. Jadi pastikan kamu berhasil menginstal driver WiFi-nya dengan sampai benar-benar 100% selesai, dan kamu sekarang bisa cek di sini, pastikan WiFi kamu muncul. Tapi di sini kamu wajib merestart PC ataupun laptop kamu ya. Nah, sekarang kita pergi ke tahap selanjutnya, misalkan WiFi kamu masih belum bisa muncul juga. Nah, sekarang kita akan pakai cara yang kelima di sini ya, yaitu buka WLAN Auto Config dan Windows Connection Manager. Caranya yaitu kita pergi ke menu service di sini, pencariannya di sini, ke pencarian, kemudian kita ketikkan service. Yang ini. Oke, kemudian kamu scroll ke bagian bawah di sini ya. Kamu cari di sini WLAN Auto Config di sini. Oke, pastikan di sini prosesnya punya kamu yaitu running seperti saya di sini ya. Kalau misalkan kamu stop, statusnya stop seperti ini berarti WiFi kamu tidak bisa berjalan. Jadi pasti kamu harus memulai atau menekan tombol start di sini ya, yang ini. Jadi pastikan di bagian startup tipe juga kamu di sini otomatis, kemudian di service statusnya harus running dengan menekan tombol start yang ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa apply yang ini dan oke. Kemudian kita cari di sini Windows Connection Manager. Yang ini ya, Windows Connection Manager.
Oke, yang ini. Nah, di sini juga sama prosesnya, di sini harus berjalan running di sini ya. Oke. Jadi pastikan running. Jika stop seperti ini, kamu harus menekan tombol start, dan untuk startup tipenya juga sama, di sini harus automatic yang ini ya. Oke, anggap saja ini misalkan stop, kita start atau restart ya, kamu bisa mengstopnya seperti ini. Oke, kemudian start. Dan jangan lupa di sini kamu untuk menyetujuinya klik apply yang ini ya. Oke, yang ini. Oke, kita pergi ke tahap selanjutnya. Kita di sini akan masuk masih di menu service. Kita setting untuk bagian WWAN auto config ya ini ya. Kita scroll ke bagian bawah. Kita cari WWAN auto config ya ini ya. Perhatikan yang ini WWAN auto config, double klik. Nah, di sini juga sama, di sini kamu harus startup tipenya di sini harus automatic. Kemudian apply yang ini. Kemudian setelah itu di sini yaitu service statusnya stop, kamu harus mengklik start yang ini ya. Nah, seperti ini, kemudian oke. Nah, seperti itu ya, dan pastikan WiFi kamu juga harus muncul di sini ya. Jadi kamu jangan lupa merestart PC ataupun laptop kamu. Jadi semua proses harus di restart di laptopnya ya, biar semuanya berhasil muncul secara sempurna ya. Nah, kita pergi ke tahap selanjutnya. Di sini kita pergi ke tahap 7, kita masuk ke Device Manager. Oke, kita masuk ke Device Manager. Yang ini. Kemudian kita masuk ke Network Adapter. Nah, di sini pastikan WiFi adapter kamu terdeteksi. Kemudian di sini kita restart WiFi adapternya dengan cara klik kanan, kemudian disable device. Kemudian yes di sini ya. Nah, setelah itu kita klik kanan lagi, kemudian enable device. Oke, tunggu sampai di sini logo ininya ya hilang. Nah, contoh sampai ini ya. Berarti ini berhasil di enable lagi. Kemudian kita close, kamu boleh merestart laptop ataupun PC kamu ya. Oke, nah kita pergi lagi ke tahap berikutnya. Misalkan laptop kamu masih belum muncul WiFi-nya ya. Di sini kita masuk ke bagian metode yang ke-8, yaitu kita setting WiFi Power Management Setting di sini. Masih masuk ke Device Manager yang barusan, kita klik kanan. Kemudian Device Manager yang ini ya. Kemudian kita pilih Network Adapter, dan di bagian WiFi Card atau WiFi adapternya kita klik kanan. Kemudian pilih Properties yang ini. Oke. Kemudian di bagian Power Management, pastikan kamu uncheck list untuk kategori yang ini ya, Allow Computer to turn off this device to save power. Jadi pastikan kamu uncheck list seperti ini ya. Oke, kemudian pilih OK seperti ini. Nah, setelah itu kita restart terlebih dahulu PC atau laptopnya ya. Nah, setelah laptop kamu di restart atau PC kamu di restart, kamu cek lagi di sini WiFi-nya sudah muncul atau tidak. Nah, misalkan WiFi kamu masih belum muncul nih, kamu jangan sedih ya. Di sini kita akan pergi ke tahap berikutnya. Saya akan memberikan metode ini sampai lengkap, sampai WiFi kamu muncul. Di sini kita akan pergi ke cara yang ke-9, yaitu restart network adapter. Oke, caranya kita masuk ke bagian setting di sini ya, start menu, kemudian masuk ke setting di sini. Kemudian di sini kita pergi ke network dan internet. Di sini kita masuk ke bagian menu Enhance Network Setting yang ini ya. Kemudian di sini ada di bagian bawah More Network Adapter Option yang ini ya. Pilih. Nah, di sini pastikan WiFi kamu di sini ada ya, adapter kamu, WiFi kamu ada di sini. Kemudian klik kanan. Setelah itu kamu disable terlebih dahulu. Oke, seperti ini ya. Kemudian kamu enable. Oke, tunggu sampai WiFi-nya muncul kembali atau enable lagi ya. Oke, setelah WiFi-nya di enable lagi, kamu tinggal mengonekkan WiFi-nya di sini dan masukkan passwordnya ya seperti biasa. Oke, nah itu dia. Cara yang ke-9 yaitu cara restart network adapter di network connection. Nah, sekarang misalkan kamu masih belum berhasil juga, kita pergi untuk ke cara yang 10, yaitu kita gunakan fitur troubleshooting di sini ya. Oke. Caranya sama, yaitu kita klik kanan di sini. Kemudian setting ya, setting.
Kemudian di sini kita pilih, di scroll ke bagian bawah, kita pilih menu atau option troubleshoot yang ini ya. Yang ini. Kemudian di sini klik atau pilih auto troubleshooter yang ini. Nah, di sini kamu pilih yaitu network adapter. Yang ini ya, network adapter. Run. Nah, di sini kamu pilih misalkan kamu ada masalah di Ethernet atau Wi-Fi ya. Kamu bisa pilih all adapter atau Wi-Fi adapter di sini ya. Oke, kita pilih aja misalkan Wi-Fi di sini. Kemudian di sini kamu pilih apply this fix yang ini ya. Kemudian setelah itu di sini ada notif masalahnya apa di sini misalkan untuk komputer manual connect, jadi kita harus mengonekkannya secara manual, ataupun permasalahannya yang lain, misalkan di sini ada driver not available ataupun permasalahan yang lainnya ya di sini. Jadi di sini dia akan menampilkan apa masalah dari permasalahan network adapter kamu ataupun WiFi kamu di sini. Oke, setelah semua prosesnya selesai atau di sini ada notifnya berhasil, checklist di sini ya, kamu langsung aja close seperti itu. Nah, misalkan di sini kamu masih belum berhasil juga untuk proses ke-10, kamu praktekkan untuk cara yang ke-11 yaitu kita change power plan setting di sini. Oke, kita pergi ke start menu di sini. Kemudian kamu ketikkan langsung aja control panel ya. Control panel ataupun bisa kamu ketikkan langsung edit power plan di sini. Yang ini ya, edit power plan yang ini. Pilih. Kemudian setelah itu pilih di sini change advanced power setting ya ini. Kemudian di sini kita scroll ke bawah, kamu pilih ataupun cari di sini yaitu wireless adapter setting di sini ya. Wireless adapter setting, kemudian klik tanda panah ini. Dan di bagian power saving mode di sini pastikan settingnya maksimum performance ya. Jangan di sini jangan maksimum power saving ataupun low power saving, ini tidak boleh ya untuk laptop. Jadi kamu harus setting maksimum performance-nya ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian klik apply, kemudian oke. Kemudian close dan seperti biasa kamu restart laptop kamu ya. Oke, nah ini untuk cara terakhir dari saya ya. Misalkan laptop kamu masih belum juga belum muncul juga, masih hilang juga Wi-Fi-nya, kamu di sini saya sarankan untuk melepaskan baterai laptop kamu dan diamkan secara beberapa menit, 5-10 menit ya. Kemudian kamu pasang kembali atau kamu masukkan lagi baterainya ke dalam laptop kamu. Nah, misalkan kamu masih belum bisa juga, di sini saya sarankan kepada kamu bisa bawa ke tukang servis ataupun kamu membeli Wi-Fi adapter, contohnya seperti saya yang ini ya, Wi-Fi USB adapter. Kamu tinggal langsung colok, langsung bisa connect Wi-Fi. Oke, nah itu mudah sekali. Itu solusi paling jitu kalau menurut saya ya. Kamu beli USB Wi-Fi adapter. Nah, itu dia 12 cara bagaimana cara mengatasi Wi-Fi yang mati ataupun Wi-Fi yang hilang di Windows 11, di PC ataupun laptop, ataupun juga di Windows 10 kamu bisa mempraktekannya. Oke, tunggu next video dari Wintek ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.